kasih atas kehadiran Prabu dan Mataji semua untuk perayaan dari acara pembukaan tempel yang Siswadara Siswa. I heard it was the 20th anniversary, 20 years. 19 years. Jadi ini adalah ulang tahun ke-19. Jadi asram kita Siswadara Siswa ini sudah berjalan selama 19 tahun. Udah tinggal taruh aja, tinggal taruh. Seems like yesterday we just came here, empty land. Jadi pada awalnya ini adalah tanah kosong, tanah perkebunan. Already been 19 years. Jadi sampai saat ini sudah 19 tahun. And I'm very pleased to see that we're starting in the back to do the big temple. Dan juga baru sekarang melihat sudah ada perencanaan, sedang diproses pembangunan dari tempel yang besar nantinya. We thought actually this was going to be the big temple. Baru berpikir ini akan menjadi tempel yang besar untuk di Bali. Actually, when I first came, I think that when I first came, which was 1980 or something, yeah, so I did the first program in Prema Manjari, your wife's mother and father house in Singapore. Ya. Jadi pertama kali Mara datang tahun 80, itu beliau buat program di rumah Prabu Wijaya Pandit ketika itu. So they were actually the first of us. Jadi beliau kenal kami seperti saya sendiri dengan Mataji Prema dari awal dengan Mara. And the mother and the father, they got some book in Surabaya, book fair. Yeah. Jadi Prabu Wijaya Pandit ketika masih menjadi dosen dan ketua parisada di Singaraja, beliau mengantar seorang pendeta Bali ke Banyuwangi. Ada di Banyuwangi mana? Banyuwangi. Yeah, there is the opening ceremony of the temple there, local temple there, and then met Gaura Prabhu give book, Prabhupada book. So Prabhupada book, so actually the whole movement started from the Prabhupada book. Ya, jadi gerakan kesadaran Krishna ini dimulai dari buku-buku Prabhupada. Actually, not Prabhupada book. Actually, it's Krishna's book. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan bukunya Prabhupada, itu adalah bukunya Krishna. And they got some small book, but actually main book was Bhagavad Gita. Jadi ketika itu diberikan salah satu buku, kalau nggak salah itu Jalan Menuju pada Krishna, On the Way to Krishna. Tapi itu adalah bagian daripada ulasan dari Bhagavad Gita. So if you get some time, you can come and look at this Bhagavad Gita. It's very high quality. Ya, jadi buku Bhagavad Gita yang yang sedang ada di hadapan Prabu Mataji ini, itu adalah kualitas yang sangat-sangat bagus. And this was printed by the Italian BBT. Ya, buku ini di print ataupun dicetak oleh BBT Italia. Actually, this is the small one. Ya, ini semuanya hanya edisi kecil ini. They made one more bigger one, 2 meter by 2.8 meter. Ya, jadi ada yang terbesar sekarang di dunia itu 2 meter kali 2,8 meter. You can't lift it with that. I had to lift with the forklift. Ya. Mungkin harus diangkat dengan dengan alat. Ya, tidak bisa kita mengangkat beberapa orang. So, Madhu Sevata, who is my godbrother, he's the BBT trustee, he's taking the order for the big one and also for this one. Ya, jadi Madhu Sevita. Madhu Sevata. Madhu Sevita Prabu murid Prabhupada, saudara godbrother dari Marat yang memesan supaya dicetak buku-buku Bhagavad Gita yang besar-besar ini. So already Gopal Krishna Maharaj has taken one of the big ones. Ya, dan salah satunya itu dibayar oleh Gopal Krishna Maharaj di India, nanti akan dipresentasikan di New Delhi pada saat Gita Jayanti kepada Perdana Menteri India.
Mr. Modi. This big one is worth $5,000 US. Jadi yang terbesar itu harganya 5.000 US dollar. So anyone who wants to have the big one in their house, you can just pay $5,000 US. Ya, jadi siapapun di antara Prabu Matadi yang ada di sini, kalau ingin memiliki Bhagavad Gita terbesar itu, siapkan aja uang 5.000 US dollar, pasti dapat. Taruh di rumah. When the devotee told me that they were bringing the big Bhagavad Gita and having the festival in the park, I thought it was the big one. Ya. Jadi ketika para penyembah di sini menyampaikan kepada Barat juga sudah memesan satu Bhagavad Gita untuk dipresentasikan nanti di lapangan timur Banjar Sandi pada saat tanggal 16 nanti kita yoga itu, malah berpikir bahwa itu Bhagavad Gita yang terbesar. And I was asking how they going to bring it there. Jadi bagaimana caranya nanti membawa ke tempat itu nanti gitu. Sudah berpikir. So it's a very wonderful achievement. Actually, he made one video on all. He sent to the leadership conference, and everyone can see the video. Dan ketika pertama kali diluncurkan Bhagavad Gita yang terbesar itu sudah dibuat videonya, itu sudah ada di YouTube. Program tadi bisa lihat itu, kita sudah bisa melihatnya. So already we've been in Bali. We've been having a book marathon. Di Bali juga para penyembah sudah melaksanakan maraton penyebaran buku-buku Prabhupada ini. And of course, this Bhagavad Gita is also very big. We're looking for the sponsors for this Bhagavad Gita also. We're looking for the sponsorship for this one because this one already cost like 20 million rupiah. Ya, jadi Bhagavad Gita ini sebenarnya bisa diberikan kepada seorang sponsor yang terbesar untuk perayaan Gita Jayanti ini, karena ini harganya sudah 20 juta ini. Already Kavi Chandra Maharaj paid for this one, but he's looking for the donation from the devotee. Ya, jadi sebenarnya buku Bhagavad Gita ini sudah dibayar lebih dulu oleh Insulinis Kavi Chandra Swami, dan nanti siapa yang bisa membayar balik ini supaya bisa menjadi bisa, kalau presiden ada bisa diberikan kepada presiden nanti. Yeah, so I heard that the invitation to the festival for the president, maybe he will come. We don't know yet. Yeah, we don't know yet. We tried for that. Anyway, good to invite the president. Jadi sangat baik kalau kita mengundang presiden, apalagi kalau dia betul-betul bisa hadir, itu akan poin yang sangat besar bagi penyembah, bagi Tuhan Krishna ini. So of course Bhagavad Gita is a very popular book all over the world. Tentu saja Bhagavad Gita ini adalah buku suci yang sudah sangat yang bahkan bisa dikatakan paling populer di seluruh dunia. And how many books is Padma here? How many books we've got? Almost 13,000 books so far. Ya, sampai saat ini kurang lebih sudah 15.000 buku yang Bhagavad Gita yang sudah tersebar. Dan masih ada 10 hari lagi akan berlanjut ini. So already we've broken the record. Apakah rekornya sudah terlampaui? Now we want to double it. Ya, dan sekarang ingin melipat gandakan karena katanya targetnya sudah terlampaui. Gitu. I remember one time when we in the early days we went to Prabhupada and then there was a report given by Rameshwar the Prabhupada. We distributed how many thousands of books during the marathon. Jadi pada awal saya dikembangkan, kemudian ketika awal-awal buku ini dicetak, Rameshwar Swami itu melaporkan pada Prabhupada, kita sudah ribuan buku yang sudah kita sebarkan, begitu beliau menyampaikan. So he said, Prabhupada, the devotee worked very hard all over the world for 1 month. Beliau melaporkan, Prabhupada, semua penyembah di seluruh dunia selama 1 bulan mereka bersemangat untuk maraton menyebarkan buku-buku ini. And Prabhupada was very happy. Dan ketika itu Prabhupada merasa sangat senang, sangat puas sekali. He was the most happy actually when he got the report of the book distribution. Dan beliau yang sangat menyenangkan beliau, yang paling membahagiakan beliau adalah ketika beliau mendapatkan laporan bahwa buku-buku beliau selalu tersebar dengan jumlah yang sangat besar, sangat banyak. So
But then he said, all right, but next year you have to double it. Ya, tapi Prabhupada selalu mengatakan baik, sekarang ini prestasi yang baik, tapi esok atau selanjutnya harus double, harus dilipat gandakan lagi. So if the devotees already tried to the maximum level, and all of a sudden you have to double it. Dan para penyembah selalu berusaha untuk memenuhi perintah Prabhupada itu dan selalu diperintahkan untuk melipat gandakan jumlahnya. But I saw that, as I said, that he was the most happy. I went in, I was a book distributor, and when I was young brahmachari. Ketika Maharaj masih brahmachari yang masih muda, beliau juga selalu bersemangat menyebarkan buku-buku Prabhupada. And one time the book distributors went into Prabhupada. Dan seketika beliau masih menjadi menjadi book distributor, ketika itu beliau datang ke kamar Prabhupada. Someone said, oh, these are all the book distributors. Kemudian penyopirnya memperkenalkan dan Prabhupada bertanya apakah ini semua para penyebar buku ini. So Prabhupada said, oh, you are such nice people. Dan Prabhupada mengatakan kalian ini sungguh-sungguh penyembah-penyembah yang sangat baik. You were distributing so many of my books. Ya, kalian sudah menyebarkan buku-buku saya yang sangat dengan banyak sekali. And he said, one thing, are you reading my book? Tapi hal yang lebih penting lagi, kalian harus membaca buku-buku saya ini. Oh yes, Prabhupada, we are reading. Ya, dan kemudian para penyembah mengatakan, yes Prabhupada, ya Prabhupada, kami membacanya. He said, oh, that is very good. Dan kemudian Prabhupada mengatakan, ya, kalau demikian baik sekali. And someone asked, what is the benefit of someone getting one of these books from? Dan apa untungnya kalau mereka ataupun seorang mendapatkan buku-buku Prabhupada ini? Prabhupada said, oh, his whole life changed, reached the perfection. Ya, kemudian Prabhupada mengatakan pasti seluruh hidupnya akan berubah dan akan menuju perjalanan menuju kesempurnaan hidupnya mereka. And then he had one Bhagavatam, he said, even if someone he just gets the touch of this book, his life is the perfection. Dan setelah Prabhupada ketika itu di atas meja beliau ada buku Srimad Bhagavatam, beliau memberikan contoh bahkan hanya menyentuh buku Bhagavatam ini mereka akan mendapatkan kesempurnaan. I remember from that time on, all the book distributors, even if someone didn't buy the book, we would make sure they would touch it. Dan ketika itu, ketika Maharaj masih menjadi book distributor, yang bahkan kalau orang tidak mau membeli buku, dipersilakan orang itu supaya menyentuh buku itu saja. So then he gave all the book distributors, he gave everyone the Gulab Jamun. Dan kemudian setelah Prabhupada ketika semua yang menyebarkan buku-buku itu di kamar Prabhupada, beliau memberikan gulab jamun pada semua penyebar ketika itu. So already last year, so how many books distributed last year? 8,000. Ya, di tahun lalu itu disebarkan buku Prabhupada sejumlah 8.000 buku. Yeah, we've done 15,000. Dan sekarang sudah 15.000 buku. So we've got 10 days to do another 3,000. Ya, masih ada 10 hari lagi ya untuk bisa mencapai. Ya, That will be double, isn't it? 16,000. jadi diusahakan bisa double, bisa sampai 30.000 buku ya. So I've been now, of course, on the 16th there's the program, and on the 19th is the Gita Jaya. Dan tanggal 16 nanti kita masih ada program yaitu Gita Yoga, dan tanggal 19 itu adalah Gita Jayanti yang secara secara TV-nya adalah acara munculnya Bhagavad Gita. Maharaj is not here. Dan Maharaj misalnya Bhakti Jiwa dan Atmadiwan Swami beliau masih ada di sini ketika itu. Right, Maharaj is going to. Ya, dan Swami Maharaj juga besok datang. Ya, dan kemudian misalnya Kawisana Swami juga beliau akan datang pada tanggal 15 Desember ini. We are very blessed to have so many events. Dan para penyembah di Bali sangat dikaruniai karena kehadiran penyembah-penyembah yang agung dan mulia. And we are very blessed to have Krishna in the form of his book. Dan kita semua sudah dikaruniai oleh Sri Krishna dalam kehadiran beliau dalam buku
Bhagavad Gita yang besar ini. So I've been giving a series of classes on Bhagavad Gita in honor of the Gita Jayanti. Dan Maharaj memberikan kelas yang berseri yang berkaitan dengan Bhagavad Gita dan berkaitan dengan Gita Jayanti ini. So I'll just give a short class on one of the verses from Bhagavad Gita. Jadi Maharaj sore hari ini akan memberikan kelas dari salah satu sloka Bhagavad Gita. This is chapter 1 and text reading. This chapter 1 is setting the scene of the Bhagavad Gita. Jadi beliau akan membaca Bhagavad Gita bab pertama sloka 130. ya sloka 30. Jadi bab pertama adalah ya meninjau tentara di medan perang Kurukshetra. Naca saknomi avastatum Brahma tivaca me mana Nimitani capasyami Viparitani kesavam Artinya, saya tidak tahan lagi berdiri di sini. Saya lupa akan diri dan pikiran saya kacau. Oh Krishna, saya hanya dapat melihat sebab-sebab malapetaka saja. Wahai pembunuh raksasa bernama Kesi. Penjelasan dari Yang Mulia dan Berkarunia Rohani, Srila Prabhupada. Oleh karena Arjuna kurang sabar, dia tidak tahan berdiri di medan perang dan dia lupa akan diri karena kelemahan pikirannya. Ikatan yang berlebih-lebihan terhadap hal-hal material menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hidup yang serba bingung. Bayang Widya Bini Wesata Syat. Srimad Bhagavatam 11:2-37. Rasa takut dan kehilangan keseimbangan pikiran seperti itu terjadi dalam hati orang yang terlalu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan material. Arjuna hanya membayangkan hal-hal yang malang dan mengerikan di medan perang. Dia tidak akan merasa bahagia walaupun dia menang sekalipun. Kata-kata nimittani paritani bermakna apabila seseorang hanya melihat keputusasaan dalam harapannya, ia berpikir, mengapa saya di sini? Memang semua orang mementingkan diri sendiri dan kesejahteraannya. Tiada orang yang tertarik pada diri yang paling utama. Atas kehendak Sri Krishna sendiri, maka Arjuna sedang memperlihatkan kebodohannya, yaitu alpa akan kepentingan dirinya yang sejati. Kepentingan diri yang sejati seseorang sebenarnya terletak dalam wisdom atau Krishna. Roh yang sedang terikat lupa akan kenyataan ini. Karena itu, ia menderita rasa sakit yang bersifat material. Arjuna berpikir bahwa kemenangannya di medan perang hanya akan menyebabkan ia menyesal. So, of course, we know the whole background situation of the speaking of Bhagavad Gita. Jadi kita semuanya sudah mengerti latar belakang keseluruhan latar belakang Bhagavad Gita ini disabdakan. How the battle was fought at Kurukshetra. Dan semuanya ketika itu berada di medan perang Kurukshetra. And Kurukshetra, of course, was already holy place. Dan tentu saja Kurukshetra juga disebut sebagai tempat suci. It was named after King Kuru, who had gone there to do some tapasya. Dan di masa lampau itu keluarga besar Kuru, para leluhur Kuru yang melakukan pertapaan di sana. And Vishnu appeared and was very happy with it. Dan kemudian karena leluhur dari para bangsa Kuru ini melakukan pertapaan dan
Sri Vishnu puas dengan petapan itu dan dia sendiri muncul di sana. And he said, from this time on, this place will be known as the Yona. Dan dari semenjak itulah tempat itu dikenal sebagai Kurukshetra. Before that, there were many yajnas performed there, even the demigods used to come, even Lord Brahma came down. Dan sebelumnya para dewa juga sering datang ke tempat itu melakukan korban suci, dan bahkan Brahma sendiri juga datang melaksanakan korban suci di sana. Now, Lord Vishnu said to King Kuru that now we know as Kuru after Yona. Dan dari semenjak Tuhan Sri Vishnu sendiri hadir di sana untuk memberikan karunia kepada keluarga Wangsa Kuru, leluhur Wangsa Kuru. Karena itu kemudian dari semenjak itu tempat itu diberikan nama Kurukshetra. Not only that, anyone who dies here will go to the heaven. Dan dijelaskan siapapun yang meninggal di tempat itu pasti akan naik ke surga. Of course, this was very much favoring the Pandavas. The holy places are always better for the pious people. Dan tempat suci itu selalu memberikan keuntungan bagi orang-orang suci atau orang-orang saleh. One who does favorable devotional service in the holy Dham, that's multiplied by 100 times. Ya, kalau orang melaksanakan pelayanan bakti di tempat-tempat suci, di tempat-tempat suci seperti itu, hasilnya itu 100 kali berlipat ganda. But for the sinful, their offenses are multiplied. Tetapi kalau orang lakukan kegiatan berdosa juga di tempat suci, maka hukumannya juga berlipat ganda, 100 kali lipat lebih berat. Because Dhritarashtra, Duryodhana's father, was worried about that. Tetapi anak-anak Dhritarashtra, yaitu para Duryodhana dan saudara-saudaranya, tentu saja mereka digolongkan orang-orang yang kurang saleh ataupun orang jahat. Nevertheless, somehow everyone agreed and all the armies were assembled. Dan akhirnya semuanya setuju bahwa tentara dari dua belah pihak, Pandawa dan Kaurawa, hadir di sana. Now, in this particular verse, actually in the previous verse, Arjuna is asking Krishna to please draw the chariot up. He wants to survey the scene of all the armies who's there. Jadi sebelumnya Arjuna memohon kepada Krishna untuk membawa keretanya ke tengah-tengah medan perang itu, supaya Arjuna dapat melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang hadir baik di pihak lawan maupun di pihaknya sendiri. So Arjuna, of course, he was very blessed by. He spent 5 years when they were in exile. He actually went to the heavenly planets. Dan sebenarnya Arjuna juga sudah dikaruniai karunia khusus, karena selama kurang lebih 5 tahun pada saat dia dalam pengasingan, dia berada di surga. And he worshipped Lord Shiva and was able to get his ultimate weapon, the Pasupati. Dan dia juga sudah memuaskan Shivaji sehingga dia mendapatkan senjata Pasupati dari Shiva. And he got many divine mantras and weapons from other devas. Dia juga mendapatkan mantra-mantra sakti dan juga senjata-senjata yang ampuh dari para dewa yang lainnya. Chariot, even his chariot was given by Agni. Bahkan keretanya sendiri dihadiahkan oleh Dewa Agni. Varuna, and Gandiva bow, the quivers. Dan kemudian busurnya itu yang disebut Gandewa, dan kemudian tempat anak panah itu seperti pipernya itu yang tidak akan pernah kering. These are all divine weapons. Semua itu adalah senjata-senjata yang suci, yang rohani. And he had all the knowledge. Dan juga beliau memiliki pengetahuan yang lengkap. So his position was invincible. Dan tentu saja petisinya ataupun permohonannya sangat beralasan. Now there are others there who are also invincible, like Bhima, Drona. Dan juga di pihak lawan, juga ada pahlawan-pahlawan yang hebat seperti Drona, Bhishma dan sebagainya. But of course, on the side of the Pandavas was Krishna. Tetapi di sisi lain, yaitu di pihak Pandawa, di sana ada Krishna. Now, specifically, of course, Krishna is known as Parthasarathy, the chariot driver for Arjuna. Dan khususnya Sri Krishna sendiri disebut sebagai Parthasarathy, menjadi kusir keretanya Arjuna.
the end of it. Because Krishna, even though Drona and Bhishma are invincible, Krishna somehow or other, this is explained by Prabhupada in one purport, that Krishna within their heart had just influenced them to remain on the side of the Kauravas. Ya, walaupun sebenarnya seperti Drona, Bhishma itu seperti invisible, artinya yang mempunyai kehebatan yang tidak bisa diukur, tetapi atas dalam satu penjelasan, Srila Prabhupada menjelaskan atas kekuatan daripada Krishna, mereka ini ditempatkan di pihak Kaurawa. Because he wanted to teach a lesson. Karena beliau ingin memberikan pelajaran. You may be very powerful and invincible like Bhishma and Drona. Walaupun orang-orang ataupun kalian hebat seperti Drona dan Bhishma, But if you're on the wrong side, you will still be defeated. ya, kalau Anda berada di pihak yang salah, pasti Anda akan mengalami kegagalan ataupun kehancuran. So Krishna wanted to show that. Jadi Krishna sebenarnya ingin menunjukkan hal itu. So now Arjuna is having the chariot drawn between the armies and he's looking at it. Dan sekarang Arjuna di atas keretanya sedang berada di tengah-tengah medan perang di antara dua balapan perang ini. And when Arjuna, now Krishna, it is explained here that Krishna being Paramatma knew the mind of Arjuna. Dan juga dijelaskan di sini bahwa Krishna sebagai Paramatma mengerti apa yang ada di pikiran Arjuna. He knew he was a very actually soft-hearted devotee. Dan beliau mengerti bahwa Arjuna sebenarnya adalah penyembah yang mempunyai hati yang sangat lembut. And he was feeling very compassionate. Dan tentu saja dia memiliki rasa kasih sayang yang besar pada yang lain. So actually now Krishna wanted to put Arjuna in a certain situation so he could speak like it. Dan sekarang sesungguhnya Krishna sendiri yang menempatkan Arjuna dalam situasi sedemikian rupa supaya Krishna mempunyai kesempatan untuk menyampaikan Bhagavad Gita ini. It actually mentioned, I think, by Baladev Vijayabhushan that Krishna purposely when he took the chariot, he stopped almost in front of Bhishma and Drona. Ya, dan menurut penjelasan dari Srila Baladeva Vidyabhusana menjelaskan dalam ulasan Bhagavad Gita beliau, itu dijelaskan bahwa Krishna dengan sengaja sedemikian rupa menempatkan kereta ketika Arjuna meminta kepada Krishna membawa kereta itu ke tengah-tengah dan ditempatkan dia pas di hadapan Bhishma dan Drona dan sangat dekat dengan Bhishma dan Drona. So then he knew that Arjuna would be very much overwhelmed by especially coming in front of his grandfather and his guru. Dan Krishna mengerti bahwa ketika Arjuna berada di depan gurunya dan di depan kakeknya, dia akan dirasuki oleh rasa rasa heran ataupun rasa hormat. So therefore he could fulfill his purpose of speaking. Karena itulah maksud ataupun tujuannya Krishna untuk menyampaikan Bhagavad Gita ini akan terpenuhi. Normally someone like Arjuna would never be overwhelmed in the way he's being affected here. Ya. Dan sesungguhnya penyembah-penyembah seperti Arjuna tidak mungkin akan bisa terbingungkan dalam keadaan menghadapi situasi seperti itu. He was a great devotee, he was a great warrior, and he was always very strong on doing his duty. Ya. Dia adalah penyembah yang baik, beliau adalah seorang kesatria yang baik, yang selalu teguh dan mantap dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. But somehow now, all of a sudden, he's becoming overwhelmed. Dan tiba-tiba sekarang dia menjadi lemah, menjadi dirasuki keraguan-raguan. This is the influence of Krishna. Inilah pengaruh daripada Krishna, Yogamaya Krishna. He's saying here, the limbs of my body are quivering when I see. Dan di sini dijelaskan bahwa indria-indria saya kering setelah saya menyaksikan hal ini. My mouth is becoming very parched, very dry. Dan mulut saya menjadi kering. Even my body is trembling. Dan bahkan badan saya gemetar.
My hair is standing on end. Dan bulu-bulu roma saya berdiri. My Gandiva bow is slipping from my hand. Dan kandewa saya ataupun busur saya yang sakti ini tiba-tiba lepas dari tangan. My skin is feeling like burning. Dan kulit saya merasa seperti panas terbakar. So Prabhupada mentions, normally someone might think that, well, maybe Arjuna is afraid. Ya, mungkin orang berpikir, di dalam penjelasan Srila Prabhupada mengatakan, orang-orang umum berpikir, oh mungkin Arjuna sekarang sedang dirasuki rasa takut. But he explained, no, he's not afraid. He's just feeling a natural compassion because he's devotee. Dan sebenarnya Arjuna tidak dirasuki rasa takut, dia hanya merasa kasihan. Karena dia sebagai penyembah secara otomatis mempunyai rasa kasih sayang, punya empati yang dalam. And Krishna is actually orchestrating the whole situation. Dan Krishna sendiri yang mengendalikan semua keadaan ini. Now, not only is he feeling the bodily, effect, but now he's saying that my mind is also very reeling. I cannot remain steady. Di sini juga dijelaskan bukan hanya badannya saja yang memiliki gejala-gejala seperti itu, tetapi pikirannya juga sudah goyang. This is Prabhupada says this is a weakness of mind in the position of Arjuna. Dan ini dijelaskan oleh Srila Prabhupada, inilah kelemahan pikiran dalam situasi seseorang seperti Arjuna. Prabhupada explains in one other purport in the Bhagavad Gita that the conditioned soul comes to this world because of a weakness of heart. Dan Srila Prabhupada dalam penjelasan yang lain menjelaskan bahwa roh-roh datang ke dunia material ini karena kelemahan daripada pikiran, kelemahan hati mereka. This is caused by the lording it over propensity. Karena keinginannya, karena mereka mempunyai kecenderungan untuk menguasai alam atau menguasai dunia ini. Now here it is also mentioned by Prabhupada that Arjuna is feeling very restless. Dan di sini juga dijelaskan oleh Srila Prabhupada ya, bahwa Arjuna merasa sangat gelisah. Normally restless means the mind is not under control. Ya, ciri orang yang dalam keadaan gelisah itu artinya pikirannya sedang tidak terkendali. He was forgetting his own position. Dia sedang melupakan posisinya, kedudukan dasarnya. And then he'll begin to speak in a very unusual way. Sehingga dia mulai bicara dengan cara yang tidak wajar. So now Krishna is putting him in this type of mentality. Dan Krishna sebenarnya yang menempatkan Arjuna dalam keadaan tataran mental seperti itu. Normally he wouldn't be like. Ya, pada umumnya Arjuna tidak pernah mengalami hal seperti itu. Now Prabhupada explained this position of Arjuna was like some ordinary man who's reacting to being because of having excessive attachment. Ya, Srila Prabhupada menjelaskan ini adalah seperti keadaan Arjuna seperti ini, persis seperti orang-orang pada umumnya yang terlalu terikat dengan hal-hal material. When one is too attached to material things, one becomes very anxious. Ya, karena orang yang terlalu terikat dengan hal-hal material akan menyebabkan dirinya selalu hanyut dalam kecemasan. The mind is wandering from one thing to the other. Karena pikiran akan selalu gelisah dan berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Actually, this is the condition. This is the position of all conditions. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan keadaan dari semua roh-roh yang terikat. And it's called the weakness of mind or the weakness of the heart. Dan ini dijelaskan sebagai kelemahan pikiran ataupun kelemahan daripada hati. All conditioned souls have got weak mind. Ya, semua roh-roh yang terikat ini memiliki kelemahan pikiran. Although it appears very strong. Dan karena keinginannya yang sangat kuat. Strong for the material sense gratification. Yaitu keinginan yang kuat untuk kepuasan indriawi. But strong for material sense gratification means it's very weak for the spiritual. Ya. Orang yang terlalu kuat untuk kenikmatan material, artinya dia sangat lemah untuk hal spiritual. So these material attachments can be very physical, or they can be a more subtle mental attachment and identification.
keterikatan material ini bisa dalam wujud keterikatan indriawi, bisa juga dalam wujud keterikatan mental. Now, Prabhupada goes on to explain here that it's very interesting that because now Arjuna was moving away to thinking himself devotee of Krishna to thinking of just himself. Ya, dan sekarang dijelaskan di sini bahwa Arjuna berpikir dirinya sebagai seorang penyembah, tapi dia berpikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. He was not thinking of Krishna's will, he was thinking of his own situation. Ya, dia tidak berpikir tentang apa yang diinginkan oleh Krishna, tapi dia berpikir tentang situasi ataupun keadaannya sendiri. And he was giving, making statements and giving arguments based on his own feeling. Dan sekarang dia menyampaikan argumentasi sesuai dengan situasi lapangan dan juga keadaan mentalnya. So this is not in the interest of Krishna's will, Prabhupada says. Dan Prabhupada mengatakan ini sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Krishna. Now Arjuna was just thinking of himself and saying, and he will start to give reasons why he doesn't want to fight. Dan sekarang Arjuna ingin memberikan alasan kenapa dia tidak ingin berperang. What good can come from it, he said. Apa hal baik yang akan kita peroleh? My guru, my grandfather, so he starts to give so many reasons. Dan dia memberikan alasan, saya harus membunuh guru, membunuh paman, orang yang saya hormati dan yang lain-lainnya. Begitu banyak alasan yang dia sampaikan. Even if we win, he says, how can we be happy? The guru is killed, the grandfather is killed. Seandainya saya memenangkan perang ini, apa untungnya? Karena dalam kemenangan ini saya harus membunuh guru saya meninggal, kakek saya meninggal, teman-teman saya meninggal. Untuk apa kemenangan ini? So he was thinking for his position and his identification with certain families. Ya, karena dia berpikir dan mengidentifikasi dirinya dalam hanya sebatas keluarga tertentu saja. So he was thinking that to satisfy his desires on the material world. Ya, karena dia sedang menunjukkan keinginan materialnya. He's thinking his best self-interest was to not go ahead with the fight. His best self-interest is to not go ahead with the fight. Ya, karena menurut dia, ya kepentingan yang paling yang terpenting bagi dirinya adalah tidak perlu melanjutkan perang ini. This would only, if I fight, it would only bring very painful situation to myself and to all of us. Ya, karena peperangan ini hanya akan menimbulkan sakit yang sangat besar baik pada diri saya ini maupun juga di kalangan masyarakat lainnya. He was feeling great anxiety and frustration. Dan dia berada dalam kecemasan yang besar dan sedang frustrasi. So Prabhupada says that a person who is like that just starts to question himself, why am I here? Why am I doing all this? I can only see suffering here. Ya, jadi kalau orang sudah dalam keadaan frustrasi seperti itu, dia kemudian akan menyesali dirinya dan berpikir, untuk apa saya kemudian ada di dunia ini? Untuk apa saya hidup lebih lama lagi? So he said Arjuna is really showing a lot of ignorance. Dan di sini dijelaskan bahwa Arjuna menunjukkan kebodohan yang sangat besar, kegelapan yang pekat. But now, there's one commentary by Sridhar Swami. He says that sometimes people think that material knowledge will conquer over this ignorance. Ya, dijelaskan dalam komentar dari Sridhar Swami bahwa pengetahuan material itu akan menyebabkan hal-hal seperti ini. So he explains that just like someone may think, now all right, Arjuna is in ignorance, he has to get the right knowledge to overcome it, and that right knowledge is the material knowledge, material education. Ya. Kemudian orang berpikir, ya kalau orang dalam keadaan seperti Arjuna ini, mereka harus mendapatkan pengetahuan yang di sini maksud adalah pengetahuan material.
So he says that just like in the modern context, people think that all the suffering in the world, we could just advance the cause of the science, of the technology, all this knowledge. This will overcome the suffering because the knowledge will defeat the evil. Karena itu orang-orang di dunia ini berpikir bahwa orang di dunia ini menderita, karena itu jalan keluar untuk mengatasi penderitaan ini adalah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi dan sebagainya, sehingga mereka dapat keluar dari penderitaan material ini. But he says that Sridhar Swami says, but material knowledge is insufficient to actually overcome things. Tetapi Sridhar Swami kemudian menjelaskan bahwa pengetahuan material itu tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah penderitaan dunia And ini. this spiritual knowledge can only come from the Supreme Personality. Dan pengetahuan rohani ini hanya datang dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So one needs the spiritual knowledge, one needs the mercy of the Spirit. Ya, kalau orang ingin mendapatkan pengetahuan rohani ini, dia harus memperoleh karunia dari Tuhan sendiri. So Arjuna is thinking, my self-interest is served by not fighting. Ya, jadi Arjuna ingin supaya kepentingannya terpenuhi, tapi dengan cara tidak bertempur. But actually, that will not be his self-interest. Dan tetapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kepentingan sendiri tidak akan terpenuhi. Just entangling further in the cycle of birth. Ya, karena dengan cara demikian dia akan terikat lagi dalam perputaran kelahiran dan kematian. One's self-interest is actually served by finding out what is the will of the Supreme Ya, Personality. kalau orang sungguh-sungguh ingin memenuhi kepentingannya sendiri, dia harus mencari tahu apa yang menjadi keinginan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. And then following being surrendered to the will of Krishna. Dan kemudian mengikuti dan berserah diri pada keinginan daripada Krishna. So this is the message that Krishna wanted to present in so many ways through the different instructions he gives in Bhagavad Gita. Jadi pesan-pesan inilah, ajaran-ajaran inilah yang ingin Krishna sampaikan melalui banyak penjelasan, banyak sloka dari bab-bab lainnya di dalam Bhagavad Gita. So in the end he says, now you've heard all that I've presented. Dan kemudian pada menjelang akhir Bhagavad Gita, Krishna menyampaikan, sekarang engkau sudah mendengar banyak hal dari diriku. And you have to decide yourself. Inilah sekarang harus memutuskannya. So what did Arjuna do in the end? Dan apa kemudian yang dilakukan oleh Arjuna di bagian akhir itu? He followed Krishna. Dan kemudian dia memutuskan untuk mengikuti Krishna. So Krishna puts him in the ignorance. Ya, kenapa kemudian Krishna menempatkan di awal, bagian awal itu menempatkan Arjuna dalam seolah-olah dalam kegelapan kebodohan, And then speaks transcendental knowledge. dan kemudian beliau menyampaikan pengetahuan rohani ini, And then brings him out of ignorance. dan kemudian mengeluarkan lagi Arjuna dari kegelapan itu. So Krishna is so expert. Jadi Krishna sangat ahli sekali. The whole scene is set. So many things are accomplished. Ya, jadi situasi itu disetting sedemikian rupa sehingga banyak hal, ya, banyak tujuan yang terpenuhi. His mission, one of the missions was to alleviate the earth of the influence of the asura. Ya, salah satu misi beliau adalah untuk melepaskan penderitaan bumi ini dari penjajahan para asura ini. So many were assembled there. Dan ada banyak keluarga-keluarga yang bergabung di sana, They will all die. dan semuanya mereka akan meninggal di medan perang Part itu. of the mission of the dead. Ya, itu salah satu bagian daripada misi Tuhan sendiri. But of course their death is not ordinary. They will be elevated. Tentu saja kematian mereka di medan perang Kurukshetra itu bukan kematian biasa. Semuanya itu diangkat naik tingkat. At the same time, he shows what a great devotee Arjuna is. Dan kemudian di salah satu sisi, Krishna ingin menunjukkan penyembah beliau yang agung, yaitu Arjuna. And simultaneously, he can speak the message of Bhagavad Gita. Dan pada saat yang sama, beliau memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Bhagavad Gita ini. So we are very fortunate by the mercy of Prabhupada to get Bhagavad Gita as it is. Dan kita sungguhnya sangat beruntung semuanya atas karunia Srila Prabhupada kita mendapatkan Bhagavad Gita menurut aslinya ini. So this is the topmost of the yogas, the topmost of the knowledge.
Dan ini Bhagavad Gita menurut aslinya ini adalah yoga tertinggi dan pengetahuan yang tertinggi. Topmost bhakti yoga. Dan ya, puncak daripada ajaran Bhagavad Gita ini adalah bhakti yoga. I remember one time someone asked a question to Prabhupada. Prabhupada said, he said, Swami, in Bhagavad Gita, it says that the Raja Yoga, Raja Yoga is the top. The Raja Yoga is the king. Ya. Kemudian ada seorang pada suatu kesempatan bertanya kepada Prabhupada, Prabhupada, saya mengerti ataupun mendengar bahwa di dalam Bhagavad Gita puncak dari ajarannya adalah Raja Yoga lah yang terpenting. And Prabhupada said yes. He said Raja Vidya Raja, yes. It is the king, but the bhakti, that is the emperor. Ya. Kemudian Prabhupada menjelaskan mengutip dari sloka 2 bab 9 itu Raja Widya Raja. Iya, Raja Yoga itu adalah raja daripada yoga, tetapi Bhakti Yoga adalah kaisarnya, ya, raja daripada raja. The king is always subordinate to the emperor. Ya, karena raja-raja itu selalu tunduk kepada kaisar ataupun kepada maharaja, raja diraja. So that is the topmost position. Dan itulah kedudukan yang tertinggi daripada Bhakti Yoga itu. So as Prabhupada told us, not only we distribute the books, but we have to read the books. Ya, Srila Prabhupada juga menyampaikan pada kita, kepada para penyembah, kita bukan hanya harus bersemangat dalam menyebarkan buku, tapi kita juga harus rajin membaca buku-buku Prabhupada. And then the Gita Mahatmya has mentioned, if you just read one verse of Bhagavad Gita, or even half a verse, or even one line of Bhagavad Gita, you'll reach the supreme state. Ya, di dalam Gita Mahatmya dijelaskan kalau orang rajin hanya membaca satu sloka ataupun setengah sloka ataupun hanya satu barit saja, orang akan mencapai kesempurnaan. We have to try to do regularly. Nah, karena itu kita harus secara teratur membaca buku Prabhupada khususnya Bhagavad Gita. Thank you very much, Hare Krishna. Terima kasih banyak, Hare Krishna.